Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Muji selaku dosen pengampu teori belajar dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Laila Baratul Jana dengan nomor NIM akhir 029 dan rekan-rekan saya. Maulida Rabiatus Saada dengan NIM akhir 024. Saya Nadia Rida Eka Fitriasari dengan NIM akhir 033. Dan rekan kami ada Masyita Ramadhania dengan NIM akhir 037. Di sini kita akan mempresentasikan tentang simulasi belajar konstruktivisme. Materi yang akan kita bawakan yaitu pandemi COVID-19. Nggak kerasa ya teman-teman, pandemi COVID-19 sudah 5 tahun yang lalu. Kalian masih ingat nggak waktu kita pertama kali diumumin libur 2 minggu? Tahu-taunya 2 tahun. Ingat. Teman-teman ada yang tahu nggak sejarah pandemi COVID-19 masuk pertama kali di Indonesia? Kita tahunya cuma ada virus yang masuk, terus kita 2 minggu diliburkan. Untuk sejarahnya kita masih belum mengetahui. Oke, jadi sejarah COVID-19 yaitu, tolong di-scroll itu materinya. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang awalnya terjadi pada tahun 2019. Asal mula terjadinya penyakit ini yaitu terjadinya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 12 Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang terjadi pada pedagang pasar ikan Guanan yang juga menjual binatang ternak dan hewan liar. Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Sahin et al. 2020. Menurut laporan World Health Organization 2020, gejala utama penyakit COVID-19 pada pasien di Cina adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah, sedangkan gejala sesak nafas dan radang tenggorokan bersifat minor. Menurut beberapa penelitian, pasien COVID-19 banyak yang mempunyai penyakit bawaan, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah otak. Satu, yaitu penyebab COVID-19. Penyebab COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang berkerabat dengan virus SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome, sehingga dinamakan SARS dengan coronavirus 2, singkat SARS-CoV-2. Genom SARS-CoV-2 mempunyai kesamaan sebesar 70% dengan virus SARS, Sahin et al. 2020. Walaupun mempunyai kesamaan urutan DNA yang tinggi dengan virus SARS, virus COVID-19 mempunyai perbedaan yang tidak dimiliki oleh virus SARS, yaitu virus COVID-19 diaktifkan oleh enzim furin dari sel manusia, dan virus COVID-19  10 kali lebih kuat dalam zat reseptor AC2. Ukuran antara 20 sampai 160 nm. Struktur virus corona terdiri dari spike, membran, nukleokapsid, envelope, dan RNA. Protein S membentuk struktur piala yang disebut corona.
Dua, penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 menyebar melalui hewan dan manusia sebagai inang. Transmisi pertama melalui agen zoonosis dari hewan ke manusia. Transmisi kedua dari manusia ke manusia. Sahin et al. 2020. Kemudian yang sedang diteliti adalah transmisi ketiga dari manusia ke hewan, khususnya hewan peliharaan seperti kucing dan anjing di dalam rumah. Pusat penyebaran COVID-19 di berbagai negara dengan kasus tertinggi mempunyai iklim subtropika dan terjadi di musim dingin hingga musim semi. SARS juga terjadi di musim dingin hingga musim semi tahun 2002. COVID-19 dapat menyebar melalui droplet, vomit, dan aerosol dari penderita. Vomit adalah objek atau media yang dapat membawa virus seperti pakaian, peralatan, dan furniture. Virus COVID-19 dapat menempel di berbagai media dan dapat bertahan hidup dalam beberapa jam hingga hari pada suhu 21 sampai 23 derajat Celcius dan 40 sampai 65% kelembapan. Next. Tiga, pencegahan infeksi COVID-19. Secara umum, hanya terdapat sedikit opsi untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi secara cepat. Wang et al. 2020, Sahin et al. 2020. Oleh karenanya, hingga saat ini belum terdapat vaksin atau pengobatan yang efektif untuk mencegah infeksi COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2020 mengajarkan langkah-langkah dasar dalam mencegah infeksi baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan larutan disinfektan, penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan pelindung mata, hindari kontak dengan pasien untuk mencegah penyebaran virus melalui droplet, dan mengurangi pergerakan manusia. Dengan bentuk pencegahan yang terintegrasi tersebut dapat mengurangi level transmisi virus hingga 10%, menurunkan kurva kasus COVID-19 hingga 20-47%, dan menurunkan jumlah kasus positif dan kematian hingga 23-49%. Oleh karena itu, salah satu supaya tidak terinfeksi COVID-19, kita harus menggunakan masker untuk mencegah virus masuk melalui saluran pernafasan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu untuk tugas. Tugasnya apa, Bu? Bentar ya teman-teman tugasnya. Nah, untuk tugas yaitu analisis jurnal yang sudah saya tampilkan dengan ketentuan yaitu rumusan masalah, tujuan, hasil, dan juga kesimpulan. Jurnalnya bisa dicari di internet ya. Iya.
ada kendala untuk tugasnya. Sedang kami usahakan, Bu. Apakah sertifikat saya sudah terlihat? Sudah. Izin mempresentasikan hasil tugas dari Bu Laila. Ya, silahkan. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rawaitus Ada dengan NIM akhir 024, dan ini akan menjabarkan tugas yang sudah diberikan, dan juga kelompok kami ada dari Nadia Rida dengan NIM akhir 033 dan juga Masita Ramadhania dengan NIM akhir 037. Pertama, ada tugas untuk rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah adalah apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran online di taman kanak-kanak selama guru melakukan work from home. Yang kedua, bagaimana strategi yang digunakan guru untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pembelajaran online di taman kanak-kanak. Yang ketiga, apa dampak pembelajaran online terhadap proses belajar mengajar di taman kanak-kanak. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi kendala dan hambatan dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran online di taman kanak-kanak selama guru melakukan work from home. Kedua, menganalisis strategi yang digunakan guru untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pembelajaran online di taman kanak-kanak. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan dampak pembelajaran online terhadap proses pembelajaran mengajar di taman kanak-kanak. Mungkin hasil penelitian bisa disampaikan oleh Nadia Rida atau Masita. Baik, saya akan melanjutkan untuk hasil penelitian. Yang pertama ada kendala dan hambatan. Salah satunya yaitu kurangnya akses terhadap teknologi dan internet bagi siswa dan orang tua. Pedagogik guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran online. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam memotivasi dan menjaga fokus siswa selama pembelajaran online. Yang terakhir, kurangnya interaksi dan komunikasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Hasil yang kedua yaitu tentang strategi. Guru menggunakan berbagai platform dan aplikasi pembelajaran online yang menarik dan mudah digunakan oleh siswa. Selanjutnya, guru memberikan materi pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan siswa. Selanjutnya, guru melakukan komunikasi yang intensif dengan orang tua untuk membantu siswa dalam proses belajar online. Yang terakhir, guru mengadakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif untuk menjaga motivasi dan fokus siswa. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu dampak. Pembelajaran online memiliki dampak positif dan juga dampak negatif terhadap proses belajar mengajar di taman kanak-kanak. Selanjutnya, dampak positifnya yaitu pembelajaran online dapat membantu siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan terbiasa menggunakan teknologi.
Dampak negatifnya yaitu pembelajaran online dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar, mudah bosan, dan kurangnya interaksi sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Masyita. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan kesimpulan, yakni pembelajaran online di taman kanak-kanak selama guru melakukan work from home memiliki kendala dan hambatan, namun juga memiliki strategi dan dampak yang beragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya kualitas pembelajaran online di taman kanak-kanak, seperti dengan memberikan pelatihan kepada guru tentang penggunaan teknologi untuk pembelajaran online, menyediakan akses teknologi dan internet yang memadai bagi siswa dan orang tua, serta mengembangkan materi pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan siswa. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Bagaimana Ibu Laila, apakah ada tanggapan atau penguatan? Baik, dari saya nggak ada tanggapan ya, tapi izin menambahkan sedikit. Jadi dampak positif pembelajaran online itu meningkatkan kemandirian belajar siswa. Kedua yaitu mengembangkan kreativitas siswa. Ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas waktu belajar. Dan yang terakhir memperluas jangkauan pembelajaran. Untuk dampak negatif dari pembelajaran online yaitu kesulitan belajar bagi siswa, terutama bagi siswa yang kurang memiliki akses terhadap teknologi dan internet, serta siswa yang membutuhkan interaksi langsung dengan guru dan teman sebaya. Yang kedua yaitu kurangnya fokus dan motivasi belajar. Pembelajaran online dapat membuat siswa mudah bosan dan teralihkan perhatiannya. Yang ketiga yaitu berkurangnya interaksi sosial. Kurangnya interaksi tatap muka dengan guru dan teman sebaya dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang terakhir, ketidaksetaraan akses teknologi. Siswa dari keluarga kurang mampu mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan internet. Untuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran online itu dapat dilakukan dengan pelatihan guru, yaitu guru perlu dibekali pelatihan tentang penggunaan teknologi untuk pembelajaran online, serta strategi mengajar yang efektif dalam metode online. Kedua, yaitu penyediaan infrastruktur, yaitu dengan sekolah perlu menyediakan akses teknologi dan internet yang memadai bagi siswa dan guru. Yang ketiga yaitu pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran online harus dirancang agar interaktif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan siswa. Yang keempat yaitu komunikasi yang intensif. Guru perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua untuk membantu siswa dalam proses belajar online. Yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran yang kreatif. Guru perlu mengadakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan untuk menjaga motivasi dan fokus siswa. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Bu Laila atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Ya Ibu, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.